Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ervina Destiania Jahra dari Universitas Nusa Putra dengan prodi Teknik Elektro. Saya dari kelompok 7 mata kuliah Piranti dan Rangkaian Elektronika. Perkenalkan, nama saya Razaki Hidayatullah dari kelas A21 Teknik Elektro dengan NIM 202120120059 Universitas Nusa Putra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian forward bias dan rangkaian pengaman polaritas. Apa saja sih fungsi dari kedua rangkaian tersebut, serta komponen apa saja yang ada di dalamnya? Selain itu, saya juga akan menjelaskan tutorial membuat rangkaian forward bias dan rangkaian pengaman polaritas di dalam aplikasi Electronic Workbench atau EWB. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dioda merupakan komponen semikonduktor yang paling sederhana. Nah, tapi banyak sekali aplikasi dioda pada rangkaian elektronika, terutama dalam berbagai aplikasi sistem elektronika modern. Dioda ini adalah komponen semikonduktor sederhana yang hanya mempunyai dua cara kerja utama nih teman-teman, yaitu forward bias dan reverse bias, serta mempunyai dua kaki, yaitu anoda dan katoda. Dioda akan mengalirkan arus DC ketika difungsikan sebagai forward bias atau bias maju, dan akan memblok tegangan DC ketika difungsikan sebagai reverse bias atau bias mundur. Nah, dioda ini memiliki fungsi hanya mengalirkan arus searah saja nih teman-teman. Jadi struktur dioda itu adalah sambungan semikonduktor antara bagian P dan bagian N-nya. Aplikasi dioda banyak digunakan pada rangkaian elektronika, antara lain sebagai receiver atau pengarah, sebagai clipper atau pemotong sinyal, sebagai rangkaian penjepit atau clamping circuit, sebagai logika dasar, sebagai voltage multiplier atau pendabel tegangan, sebagai pengaman polaritas DC, sebagai pelindung tekanan tegangan, dan masih banyak lagi. Nah, karakteristik dari dioda itu ada forward bias atau bias maju, reverse bias atau bias mundur, tegangan breakdown, dan tegangan knee. Kali ini saya akan membuat rangkaian aplikasi dioda, yaitu forward bias dan pengaman polaritas. Nah, kali ini saya akan membuat rangkaian forward bias. Nah, teman-teman, jadi rangkaian forward bias itu adalah suatu keadaan di mana dioda dapat mengalirkan arus listrik dari sisi P-nya atau kaki anodanya. Jadi, kaki anoda itu adalah bagian plusnya ke sisi N atau kaki katoda yang bagian negatifnya, tanpa adanya suatu hambatan. Pada keadaan ini, dioda bisa dianggap sebagai saklar tertutup. Nah, dioda hanya akan menyalakan lampu atau menghantarkan arus listrik apabila difungsikan sebagai forward bias ini. Cara untuk memfungsikan dioda sebagai forward bias ini yaitu kaki anoda harus disambungkan ke kutub positif baterai, dan kaki katoda harus disambungkan ke kutub negatif baterai. Maka akan terjadi pengaliran arus listrik, di mana elektron bebas pada sisi N atau katoda akan berpindah mengisi hole sehingga terjadi pengaliran arus. Nah, itu yang menyebabkan lampu tersebut menyala. Kaki anoda diberi tegangan positif dan kaki katoda diberi tegangan negatif, maka dioda akan mengalirkan arus atau rangkaian menjadi saklar tertutup atau on. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama komponennya tuh terdiri dari baterai. Ya, saya mengambil baterainya 12 volt. Lalu selanjutnya dioda, ya, tentunya dioda. Lalu selanjutnya untuk inputnya, untuk outputnya saya pakai LED. Jangan lupa di rotate dulu LED-nya. Oke. Setelah itu dirapikan dulu posisinya. Nah, setelah itu kita rapikan lagi. Lalu kita sambungkan. Nah, jangan lupa bagian positif baterai harus disambungkan dengan bagian anoda atau bagian positif dari diodanya.
serta katoda disambungkan dengan LED supaya lampunya menyala seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu sambungkan baterainya ke LED. Sambungkan baterainya ke LED, dioda ke LED. Nah, setelah itu kita coba ya. Kita coba nyala atau enggak. Nah, tuh kan LED-nya nyala, teman-teman. Ini karena seperti yang saya jelaskan tadi, kaki anodanya disambungkan pada bagian positif baterai. Nah, setelah itu kita ambil voltmeter untuk mengukur. Oke, sambungkan voltmeternya di bagian ini. Tuh, sudah terlihat ya tegangannya sebesar itu. Selanjutnya kita keluarkan alat ukur ampermeter. Ya, ampermeter digunakan untuk mengukur arus listrik. Kita ukur arusnya, lalu kita sambungkan ya, teman-teman. Ya, kita sambungkan untuk mengukur arus. Kita ambil lagi LED-nya. Kita rotate lagi. Tapi baterainya masih sama ya. Tegangannya masih 12 volt. Kita sambungkan ampermeternya ke seperti ini ya. Di dekat kaki katoda dari dioda. Lalu sambungkan juga ke LED. LED-nya sambungkan lagi ke baterai. Setelah itu kita nyalakan, lampunya menyala dan terlihat keluar ya arusnya sebesar itu. Jadi teman-teman, rangkaian forward bias itu seperti ini. Mengapa LED-nya bisa menyala? Karena dioda ini difungsikan sebagai forward bias. Nah, jadi kaki anodanya disambungkan ke bagian positif dari baterai, sehingga arus dari baterai akan mengalir melewati dioda menuju ke LED, mengalirkan arusnya sehingga LED-nya menyala. Nah, kalau misalkan posisinya dibalik, kaki katodanya kita sambungkan ke bagian positif baterai, maka itu disebut dengan rangkaian reverse bias atau bias mundur. Nah, kalau seperti itu, maka LED tidak akan menyala karena arus dari baterai tadi tidak bisa mengalir menuju LED karena terhalang oleh kaki katoda dioda ini. Jadi komponen penyusun rangkaian forward bias ini ada baterai yang berfungsi sebagai sumber energi tentunya untuk menggerakkan energi listrik tanpa harus tersambung pada listrik. Jadi kita dapat menyimpan listrik dalam bentuk energi kimia menggunakan baterai ini. Sedangkan dioda berfungsi sebagai penyiar arus listrik tentunya. Sedangkan LED tadi berfungsi sebagai keluarannya atau outputnya. Voltage AC. Nah, setelah voltage AC sudah ada di aplikasi EOB tersebut, kita memasukkan dioda. Nah, setelah dioda terpasang, kita juga menaruh dulu kapasitor. Setelah kapasitor terpasang, kita merotes dulu kapasitornya. Nah, setelahnya tahap selanjutnya kita bisa
kita bisa memberi titik-titik dulu agar rapih rangkaian tersebut. Nah, kita pasang dulu titik-titiknya atau basicnya, poinnya. Setelah itu kita merangkai voltage, kita pasang voltage ke dioda. Setelah terpasang yang atas, kita pasang juga yang bawah. Nah, setelah terpasang yang bawah, kita bisa memasang dioda tersebut, kita hubungkan ke kapasitor. Nah, kita sambungkan satu persatu. Setelah itu kita ambil multimeter dan osiloskop. Nah, fungsi osiloskop itu kita untuk mengukur gelombang atau melihat gelombang. Nah, kita pasang osiloskop ke tangan dari AC, tangan atas dari AC, rangkaian atas dari AC, dan sebelah kanan atasnya kita pasang di bawah rangkaian AC tersebut. Setelah itu kita pasang multimeter ke atas kapasitor dan sambungkan juga arah yang paling bawah kiri ke bawah kapasitor tersebut. Cara mengukurnya, kita klik dulu di osiloskop tersebut, open, lalu kita mengaturnya, kita ukur, ganti, kita juga klik multimeternya untuk mengetahui apakah ada tegangannya atau tidak. Nah, cara mengukurnya kita tinggal pencet saklarnya apakah ada gelombang atau tidak. Nah, kita cek ada gelombangnya, berarti ini sudah benar rangkaian tersebut. Jadi begitu. Rangkaian selanjutnya ada rangkaian pengaman polaritas. Jadi salah satu aplikasi dioda ini adalah sebagai pengaman polaritas untuk mencegah terbaliknya sumber tegangan positif dan negatif. Jadi masih banyak ya peralatan elektronika saat ini yang belum dilengkapi pengaman polaritas. Jika kondisi sumber tegangan terbalik, maka LED-nya tidak akan menyala. Nah, komponennya masih sama, baterai sebagai sumber tegangan, dioda, dan juga LED sebagai outputnya. Cuman di sini tegangan yang dipakai dari baterainya berbeda ya. Saya ambil baterai, lalu ambil dioda. Peletakan diodanya masih sama juga, tapi kalau mau di pinggir juga boleh. Jangan lupa rotate dulu LED-nya. Jadi posisinya masih sama ya. Kita ganti dulu tegangannya jadi 9 volt. Posisi diodanya masih sama. Kaki katodanya disambungkan dengan LED, sedangkan kaki anodanya atau bagian yang positifnya disambungkan dengan kutub baterai yang positif juga. Sekarang sambungkan LED dengan dioda. Ini kalau misalkan terbalik posisinya, pasti LED-nya gak akan nyala. Karena arus dari baterai
terhalang oleh kaki katoda sehingga tidak bisa mengalirkan sumber listrik ke LED. Tuh, ini nyalanya warna hitam ya. Setelah itu kita ukur dengan alat ukur pakai voltmeter, pakai ampermeter juga boleh. Saya pilih voltmeter saja untuk mengukur tegangan. Masih sama juga seperti tadi, bagian bawah voltmeter disambungkan dengan di dekat kaki katoda, kaki anoda. Bagian atasnya di dekat kaki katoda. Nah, seperti ini ya teman-teman. Masih sama seperti forward bias tadi, cuman posisi diodanya boleh dibalik. Kalau saya posisinya tetap di atas, cuman sumber tegangannya saja yang berbeda.